Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semuanya yang telah ada lagi saat ini untuk kembali merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, khususnya dalam renungan rohani saat ini. Ya, mari sama-sama kita memulainya dengan berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan yang senantiasa Tuhan masih adakan bagi setiap kami lagi yang telah ada saat ini untuk memperhadapkan kehidupan kami, ya, membawa kehidupan kami ada di hadapan Tuhan, mendengarkan suara firman Tuhan, mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan, supaya senantiasa hidup kami dibimbing, diarahkan kepada hal-hal yang baik. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kami berdoa biarlah Roh Kudus Tuhan yang menuntun kami untuk mengerti segala sesuatu yang akan Kau firmankan, kembali kami terima lagi saat hari ini. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kami siap mendengarkan, kami siap melakukannya dengan pertolongan Tuhan, dengan penucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saat ini judul firman Tuhan yang akan kita renungkan diberi judul tentang jangan lalai. Ya, satu pesan firman Tuhan yang diambil di dalam kitab Yosua, pesan Tuhan kepada Yosua, orang yang minta Tuhan menunjuk Yosua untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel. Dan di dalam memulai hal ini, tugas barunya ini, Tuhan berpesan, ya. Mari kita sama-sama, dan ini menjadi perenungan kita saat ini dengan tema jangan lalai. Diambil dalam ayatnya yang ke-7 dan ke-8 dari Yosua pasal yang pertama. Yosua pertama ayat 7 dan 8, demikianlah firman Tuhan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Puji Tuhan. Satu kebenaran, satu perkataan yang Tuhan sampaikan. Ini Tuhan nyatakan, Tuhan ingatkan kepada Yosua secara khususnya pada masanya, dan pada saat ini, saat sekarang ini, saat kita mendengarkan firman Tuhan, yaitu bagi kita semuanya, ya, supaya kita bertindak hati-hati, ya. Ini yang disebut dengan jangan lalai, ya, karena lalai itu sendiri adalah tindakan kurang hati-hati. Dan renungan kita saat ini dikatakan jangan lalai, jangan sampai kita bertindak dengan kurang hati-hati atau tidak mengindahkan perintah atau kewajiban yang kita harus kerjakan. Secara sederhana, Kamus Besar Bahasa Indonesia mencatat juga, ya, sangat unik bahasa yang dipakai di sini, ya. Lalai itu adalah tidak ingat karena asik melakukan sesuatu. Ya, secara sederhana kalimat ini lucu, ya, buat saya secara mudah diterima, ya. Tidak ingat, lalai itu tidak ingat karena asik melakukan sesuatu yang lain tentunya, ya. Terlupakan akhirnya. Nah, inilah bagian yang seringkali manusia alami, ya. Secara daging seringkali ini yang membawa kita lalai itu adalah sesuatu perilaku atau lumrah seolah-olah, ya. Perilaku lalai itu bisa dialami siapa saja, ya, tapi justru itulah firman Tuhan datang. Jangan lalai. Jangan sampai kita bertindak ceroboh, sembrono, terlebih kepada perkataan-perkataan firman Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mau menuntun kita. Pembimbingan Tuhan itu ke dalam hidup kita, menuntun kita untuk kita ada dalam keberhasilan, ada dalam keberuntungan, ada dalam hal-hal yang baik dalam segala sesuatu, ya. Tuhan menciptakan, Tuhan mengadakan ini dalam sesuatu yang baik. Terlebih lagi untuk orang-orang percaya tentunya. Inilah saya dan saudara. Dan malam hari ini dikatakan teguhkan hati
untuk bersikap hati-hati sesuai dengan apa? Perkataan. Kalau bicara tentang jangan lalai, ada begitu banyak catatan juga dalam Alkitab yang boleh kita pelajari tentang jangan lalai melakukan pekerjaan Tuhan, jangan lalai menggunakan karunia, ya. Tapi saat ini dimulai dengan apa? Jangan lalai untuk memperhatikan perkataan-perkataan Tuhan, melakukan perintah-perintah Tuhan. Satu contoh yang berakibat fatal, lalai ini adalah satu tindakan yang bisa berakibat fatal, Bapak Ibu jemaat-jemaat Tuhan ya. Semua kita yang menyaksikan, ya, tiap-tiap kelalaian itu punya konsekuensi yang ya memang berbeda-beda, tapi kelalaian ini punya akibat yang cukup merugikan. Ya, kalau kita tidak bertindak hati-hati itu rugi besar. Dan ini yang dialami, salah satu contoh yang diangkat dalam peristiwa atau sesuatu yang Tuhan nyatakan, yaitu tentang hukum-hukum Tuhan. Ya, ada satu hukum di dalam Imamat pasal 25. Imamat pasal 25. Ini salah satu contoh ya dari peraturan-peraturan Tuhan yang begitu banyak. Sebab itu dikatakan tindak hati-hati. Kita perlu mencermati setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan di dalam perjalanan bangsa Israel ini ada begitu banyak hukum-hukum. Mungkin kita kenalnya 10 hukum Taurat ya. Kemarin ini saya dengar anak-anak sekolah minggu diajak untuk membacakan atau mengingat lagi 10 hukum. Ya 10 hukum itu ada. Tapi ternyata banyak aturan-aturan dan ketetapan yang diberikan untuk diperhatikan oleh umat-umat Tuhan. Nah, salah satunya ditulis di dalam Imamat pasal 25. Imamat pasal 25 ini mencatat tentang tahun Sabat dan tahun Yobel. Ada aturan tentang untuk bangsa Israel agar, terutama saya mau fokus di ayat 2 dan ayat 4 ya. 2 ayat 4, 25. Ayat 2 sampai ke 4. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Nah, masih banyak sebenarnya yang dapat kita baca, tapi dari peraturan ini aja, dari perkataan ini aja Tuhan ingatkan, apabila sudah masuk ya 6 tahun lamanya kamu boleh usahakan tanah itu. Meraih hasil 6 tahun lamanya kita boleh menikmati dari garapan itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 itu harus menjadi sabat bagi Tuhan. Dan ternyata waktu berlalu dan cukup panjang. Akhirnya suatu firman Tuhan datang sampai di Nabi Yeremia. Ya, saya mau menggambarkan betapa waktu ini dilalaikan oleh perintah ini, dilalaikan, tidak terasa dilalaikan. Akhirnya suatu pesan firman Tuhan datang kepada Nabi Yeremia. Lebih jelasnya itu dituliskan di dalam 2 Tawarikh. Waktu berlalu, akhirnya di dalam 2 Tawarikh pasal 36 sampai pada zaman hakim-hakim sudah berlalu ya, zaman raja-raja akhirnya pun berlalu. 36 ayat 21. Akhirnya pada masa Nabi Yeremia itu ada firman Tuhan ya, bahwa bangsa Israel ini akan dibuang selama 70 tahun. Ya, ayat 21 katakan gini, dengan demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia sampai tanah itu pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun sabatnya. Karena tanah itu tandus selama menjalani sabat hingga genaplah 70 tahun. Ya. Artinya bertahun-tahun, ada tadi ya kalau kita bandingkan di Imamat, ada tahun-tahun yang ini harus dilakukan. Ya, dilakukan dengan tepat. Tapi hal ini ternyata dilalaikan. Dilalaikannya tahun-tahun sabatnya.
Sampai akhirnya genap 70 tahun. Artinya ada 490 tahun yang sudah berlalu tanpa mereka pedulikan. Mereka lupakan, mereka tidak bertindak sungguh-sungguh hati-hati kepada perkataan firman Tuhan. Dan akhirnya ini semua dicatatkan. Nabi Yeremia mengingatkan. Ada masa di mana akhirnya harus dibuang selama 70 tahun. Nah, ini suatu akibat yang akhirnya merugikan. Ya. Saya mau katakan seringkali firman Tuhan datang, ya. Tapi mungkin kehidupan kita seolah-olah kita masih punya udahlah lain kali aja. Seringkali kita menjadi abai dengan apa yang menjadi kewajiban kita kepada Tuhan. Ibadah, berdoa, berpuasa, membaca firman Tuhan. Hal-hal yang seringkali kita lupakan, lalaikan karena asik dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Dengan kehidupan kita, mungkin dengan tanggung jawab kita yang lain ya. Saking banyak hal, tapi firman Tuhan hari ini datang karena Tuhan sayang umatnya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang dilalaikan terus menerus. Sistem yang Tuhan sudah bangun 6 hari lamanya engkau harus bekerja, hari perhentian bagi Tuhan. Tadi tentang tanah sekalipun artinya hukum-hukum yang Tuhan buat. Ya. Seperti tadi Yosua dikatakan bertindak hati-hati supaya itu menjadi berkat, keuntungan dalam kehidupan kita. Namun seringkali kalau hal ini tidak sengaja mungkin. Ya, tidak fokus lagi, kita kurang hati-hati, terlupakan. Jam-jam doa kita terlupakan, jam-jam persekutuan kita dilupakan. Karena memang ada, bukannya pengangguran gitu. Tapi karena dilalaikan. Tapi firman Tuhan hari ini datang. Karena ada catatan di dalam Wahyu ya, kitab Wahyu, suratan akhir zaman. Ya, menuliskan di pasal bagian yang terakhir. Hari-hari ini kita perlu memperhatikan. Dan ini juga disampaikan kepada rekan-rekan pemuda, remaja. Ya, pada hari Sabtu yang lalu, ya, ketika kami bersekutu diingatkan firman Tuhan datang. Ada yang mengejar kebaikan, ada yang mengejar kejahatan. Dan ini selalu berjalan bersama-sama. Pembacaan Alkitab kita juga. Lalang dan gandum itu bertumbuh sama-sama. Ya. Dan Wahyu 22 ayat 11 katakan seperti ini, kita perlu waspadai, hati-hati. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguruskan dirinya. Sampailah pada kita perenungan ayat ini, bahwa hari-hari ini terus ya, angka-angka kejahatan yang terus meningkat ya. Sedangkan kita orang-orang yang mengenal hukum Tuhan, jangan sampai kita lalai. Mari terus, biarlah barang siapa yang berbuat benar, teruslah berbuat kebenaran. Jangan lalai. Dan satu hal ini saya suka padankan dengan 1 Tesalonika 2. 1 Tesalonika 2 ayat yang 16. Ada kata yang menarik di ayat suratan ini. Pesan firman Tuhan juga yang tertulis dalam 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-16. Demikian dikatakan. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Bagian ini dikatakan ya. Demikianlah mereka terus menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya. Dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Di dalam kalimat ini demikianlah mereka terus menerus menambah dosa mereka sampai genap. Ya. Jadi ternyata seperti yang tadi ya. Di dalam 2 Tawarik tadi ya. Genaplah firman Tuhan selama masa-masa dilalaikannya tanah itu. Tuhan itu tidak lalai menepati janji-janjinya. Apa yang difirmankannya pasti akan terjadi. Pasti akan digenapi, itu firman Tuhan. Sebab itu mari kita bertindak hati-hati. Mari kita berwaspada, jangan lalai. Bertindak hati-hati, jangan sampai kita
tidak sengaja asik dengan hal-hal yang lain. Dan kemudian kita menjadi lalai kepada apa yang menjadi tuntunan firman Tuhan untuk membawa kita kepada keberhasilan. Kita lalai menjadi saksi Tuhan. Kita lalai memberitakan firman Tuhan, amanat agung. Kita lalai melakukan disiplin-disiplin rohani kita. Dan ternyata seringkali tidak langsung teguran itu datang. Mungkin kita anggap sebenarnya enggak sih ya, saya rasa tidak. Tuhan tidak biarkan. Oleh sebab itu ada firman Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan datang mengingatkan. Hanya telinga kita yang seringkali mungkin kita menjadi cuek, udah tanggung atau apa. Dan kita terus menerus melakukan justru menjadi satu kesalahan yang fatal. Yang berakibat fatal. Tapi malam hari ini inilah kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan ingatkan, jangan lalai. Bertindaklah hati-hati supaya kita sedang tidak diukur dan untuk ditapati genap kesalahannya. Supaya murka Tuhan jadi. Tapi biarlah kita terus menerus berbuat kebenaran. Tidak lalai sehingga kita boleh menerima upah yang Tuhan sudah sediakan. Mari malam hari ini bersyukur untuk setiap firman Tuhan yang menjaga langkah-langkah kita. Mungkin ini menjadi jawaban. Kenapa saya belum berhasil ini dan itu. Ini menjadi jawaban juga. Ini menjadi penghiburan. Supaya kita tidak menjadi lalai. Mari terimalah dengan lemah lembut setiap kebenaran firman Tuhan yang akan menyelamatkan jiwa kita. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan perkataan-perkataan yang tertulis dalam hukum kitab Taurat ini. Hukum Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh merasakan kebaikan Tuhan ketika Engkau jagai kami dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sesungguhnya Engkau tidak mau kami ada dalam rancangan-rancangan yang berbeda dari apa yang Engkau siapkan bagi setiap kami. Keberuntungan, keberhasilan dalam setiap perjalanan kami. Namun bawa kami terus memperhatikan Roh Kudus lebih lagi. Mari bertahtalah, mari berkaryalah. Tuntun kami, bawa kami untuk senantiasa boleh memperhatikan kehendak-kehendak Tuhan. Supaya kami jangan didapati lalai dalam melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Sebab itu kuduskanlah kehidupan kami Tuhan Yesus yang baik. Jagai setiap umat-umat Tuhan besar, kecil, tua, muda. Dimanapun kami berada. Biarlah kebenaran firman Tuhan senantiasa kami boleh tanamkan dalam hati kami. Menjadi kekuatan, penghiburan, damai sejahtera dalam kehidupan kami. Sukacita kami. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kami berdoa dengan penuh ucapan syukur untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh kami terima saat ini lagi. Mari Roh Kudus terus terangi langkah-langkah kami. Dan terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami serahkan roh, jiwa dan tubuh kami dalam tangan Tuhan. Kami serahkan seluruh pergumulan-pergumulan kami. Kami serahkan bangsa dan negara kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan yang perkasa. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kami akhiri renungan saat ini. Tapi Roh Kudus terus berkaryalah dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sosyanim bangkit, kuat, menang. Kobarkan terus api Pantai Kosta. Tuhan Yesus memberkati. Gerejaku adalah rumah